Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat diturunkan dari cabang filsafat sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mengandung arti bahwa Pancasila merupakan central values dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perilaku dan perbuatan manusia Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia harus memahami bagaimana etika pergaulan yang bersumber dan berdasar kepada nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu harus memahami etika dalam bermedia sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Pada era yang serba digital seperti sekarang ini, sosial media merupakan salah satu wadah yang hampir dimiliki oleh setiap orang. Generasi muda saat ini identik dengan sosial media. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai tren dan permasalahan dengan sosial media sebagai poros sumbernya, seperti halnya penyebaran berita hoaks dan isu-isu kebencian. Generasi milenial menganggap sosial media merupakan suatu platform dalam mewujudkan budaya demokrasi. Faktanya, perubahan budaya ini menyebabkan munculnya kebiasaan membesar-besarkan masalah. Imbasnya muncul isu-isu perpecahan yang dapat mengganggu integrasi bangsa. Menyikapi kondisi demikian, penting halnya bagi kita sebagai masyarakat Pancasila untuk kembali kepada kepribadian Pancasila. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ini, kita haruslah kembali dan berpegang teguh terhadap Pancasila. Kita dapat memetik makna apa saja yang terkandung di setiap sila Pancasila yang dapat kita amalkan dalam bermedia sosial. Seperti pada sila pertama, dalam bermedia sosial, kita tidak boleh menyebarkan isu-isu kebencian apalagi yang berkaitan dengan SARA, agar dapat tetap terbina hubungan yang baik, tentram, dan damai antar umat beragama. Pada sila kedua, dalam bermedia sosial, kita harus mengakui dan menghargai hak pendapat dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kedudukan setiap diri manusia tersebut. Pada sila ketiga, dalam bermedia sosial, kita harus menjunjung tinggi persatuan sehingga tidak akan timbul suatu perpecahan antar manusia dan dapat menciptakan integrasi bangsa yang tetap terbina. Pada sila keempat, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita memiliki kedudukan yang sama. Akan lebih baik jika kita dapat membudayakan perilaku demokrasi yang baik dan terarah secara bersama-sama. Hal itu dapat kita wujudkan dengan cara tidak menuliskan komentar-komentar jahat yang dapat menyudutkan suatu pihak, bijak dalam menyaring informasi yang didapat, serta menerima segala hasil musyawarah dengan lapang dada sehingga tidak ada yang dipermasalahkan. Dan yang terakhir, pada sila kelima, diwujudkan dengan cara mengakses media sosial dengan tetap menghormati HAM untuk kemajuan kesejahteraan bersama.